Ini adalah tampilan awal setelah kita masuk tadi. Yang pertama ini adalah dashboard, karena belum ada datanya. Nanti akan muncul kalau sudah di-input berapa terima, berapa keluar, dan berapa sisa stok. Nanti akan muncul di sini berdasarkan item dan kelompok item, kelompok barang. Untuk barang, untuk kelompok hanya ada 3, yaitu PCR, RNA, dan PTM. Sedangkan nama item itu adalah mungkin PCR, kit PCR itu itemnya beda-beda, mereknya beda-beda, nanti akan ada listingnya. Yang pertama yang perlu dilakukan Bapak Ibu melalui manajemen labku, ini di sini Bapak Ibu silakan mengedit atau mengupdate. Untuk kode lab dan nama lab itu memang sudah default. Jadi PIC-nya siapa, kemudian alamat, kemudian emailnya, dan kontak labnya. Kalau mau diubah, silakan diubah, kemudian di-update. Kemudian juga mohon diisi data daftar mesin PCR lab-nya. Untuk menambahkannya, klik tambah, cantumkan nama mereknya, misalnya nama merek apa namanya, Abbott gitu ya, atau apa, kemudian Abbott ini seri berapa, dan selanjutnya. Kemudian mohon dimasukkan kapasitas hariannya. Sehari mesin ini bisa memeriksa berapa sampel. Misalnya satu hari itu 60 sampel dalam satu hari, ini kapasitasnya. Silakan dilakukan simpan. Untuk ini saya klik simpan ya, nanti Bapak Ibu dari Sarjito silakan mengedit sendiri. Ini nanti bisa diedit dari Bapak Ibu yang di Sarjito. Kalau ada 2 silakan ditambah lagi dan seterusnya. Kalau ini adalah 1 kali input selesai sebagai profil laboratorium, selanjutnya ini yang akan sehari-hari Bapak Ibu lakukan. Yang pertama terkait manajemen stok. Nah, ini informasi daftar yang sudah diterima. Oh, sorry. Baik. Ini adalah cara membacanya yang paling atas, ini adalah list barang yang sudah dikirim oleh Badan Litbangkes pada tanggal 25 April untuk Rumah Sakit Sarjito. Nah, ini belum ada tanggal terima karena belum diterima oleh Bapak Ibu secara sistem. Secara sistem ya, mungkin secara fisik saat ini sudah diterima. Bapak Ibu silakan cek di detail bahwa tanggal 25 April tahun 2020 ada pengiriman dari Badan Litbang. Barangnya ini yang dikirim. PCR kit, real-time multiplex PCR kit sebanyak 200 kit atau 200 box, di mana satu box itu adalah 25 reaksi, sehingga totalnya adalah 5.000 reaksi. Dan saat itu juga dikirimkan RNA kit merek Life River. Cara bacanya sama, 64 kit, di mana satu kit 50 reaksi, sehingga total 3.200. Kemudian PTM merek Genesis ada 6 box, satu box isi 50 unit, sehingga total 300 unit. Kalau jumlah ini betul-betul sesuai, terlepas dari barangnya rusak atau belum bisa dipakai atau tidak bisa dipakai karena tidak sesuai dengan mesin, mohon diterima dulu, karena nanti ada mekanisme pengeluaran kalau memang barangnya rusak, Bapak Ibu mau retur, atau barangnya tidak rusak tapi memang tidak bisa dipakai. Kalau jumlahnya sudah sesuai, silakan di-input kapan Ibu terima. Karena ini memang pengiriman bulan lalu, mungkin Bapak Ibu mencatat ya, waktu tanggal 25 kami kirim barang-barang ini, Bapak Ibu dengan jumlah ini Bapak Ibu terima kapan. Itu silakan di sini backdate bisa. Untuk waktu ini adalah jamnya, jam terima,
Syukur-syukur kalau Bapak Ibu ingat jamnya, tapi kalau tidak bisa silakan diperkirakan, tapi mohon diisi. Kemudian setelah itu silakan diisi, misalnya diterima dari Gugas Sumbar. Seperti itu ya, keterangan atau informasi-informasi yang menjadi pengingat atau penanda terkait barang-barang ini, bahwa ini dulu diterima dari Gugas Sumbar, atau misalnya diterima dari misalnya pakai ekspedisi atau apapun, ini mohon diisi. Atau boleh juga di sini dari 5.000, walaupun nanti ada pengeluaran untuk Bapak Ibu mengingat, boleh juga dari 5.000 misalnya 1.000 itu kondisinya expired, itu boleh juga seperti itu. Nah, di sini ada pilihan tolak. Kapan Bapak Ibu menolak? Bapak Ibu silakan klik tolak kalau jumlahnya tidak sesuai. Yang pertama, kenapa tidak sesuai? Kadang-kadang memang di provinsi itu ada, kita kan mengirimkan, walaupun sudah kita spesifikkan ke tiap-tiap lab itu dapatnya berapa barang, mungkin yang di-share. di dinas atau di gugus tugas provinsi, itu mungkin ada kebijakan lain gitu ya. Mereka mau meredistribusi ke tempat-tempat lain yang mungkin lebih banyak membutuhkan. Sehingga terimanya tidak 5.000. Walaupun Bapak Ibu terima tapi tidak 5.000, silakan ditolak. Terus copy paste, nggak bisa klik. Harus menginput keterangannya. Mohon diinput misalnya PCR hanya terima 2.000, sisanya masih digugas misalnya, gugas DIY. Dan mohon diinfokan siapa, misalnya atas nama XXX, dan dicantumkan nomor telepon supaya kami bisa menelusuri, misalnya nomornya seperti ini. Jadi mohon kalau menolak diinfo bagaimana situasinya. Ini saya batalkan dulu. Kemudian karena kalau Bapak Ibu sudah batalkan dan Bapak Ibu sudah jelaskan terimanya berapa, misalnya hanya tadi kita input ya, hanya terima 3.000, PCR, RNA hanya 2.000, kemudian VTM misalnya 100. Distribusi ini akan kami ganti untuk kami sesuaikan dengan jumlah yang sebenarnya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa terima paket. Begitu, itu untuk penerimaan barang. Kemudian kalau kita lihat kembali ke manajemen stok, ini tadi saya menjelaskan yang waktu ada daftar transaksi pengiriman. Kalau sudah terima, dia nanti akan muncul di sini. Nah, ini cara bacanya adalah bahwa ada barang yang dikirim Badan Litbang tanggal 19 April ke RSUP Sarjito, sudah diterima tanggal 20 April jam 15.00. Kita bisa cek barang yang sudah diterima itu apa saja. PCR kit merek Cogen 1.000 reaksi, kemudian AdBio, RNA merek AdBio 800 reaksi. Ini memang sudah diinput, mohon izin teman-teman di Sarjito, sudah diinput oleh Mbak Teni, sehingga Mbak Teni mendeskripsikannya ini berdasarkan info dari Ibu Siti. Begitu. Nanti untuk yang reject juga akan ada di sini dengan alasan reject paketnya seperti apa. Ya. Selanjutnya untuk pengeluaran. Untuk pengeluaran, misalkan Bapak Ibu setelah tadi terima, Bapak Ibu memakai. Di sini untuk tujuan pengeluaran, mohon diabaikan untuk yang reject simpan. Ini nanti akan kami hilangkan. Bapak Ibu menggunakan, mengeluarkan stok untuk penggunaan di lab, pemeriksaan. Nah, untuk penggunaan ini, Bapak Ibu bisa tuliskan misalnya pemeriksaan sampel dari misalnya rumah sakit lain, misalnya rumah sakit
lain selain Sarjito mungkin ada ya yang kirim ke Sarjito atau pemeriksaan sampel tanggal berapa gitu. Itu juga bisa juga. Silakan diisi keterangannya. Kemudian dikeluarkan atau dipakai itu tanggal berapa, misalnya hari ini. Hari ini misalnya jam 13.00. Seperti itu. Nah, kemudian dalam pemeriksaan tanggal 29 ini, barang apa yang Bapak Ibu gunakan? Karena tadi kita sudah terima, dilakukan ekstraksi dulu. Tadi menggunakan RNA ekstraksi yang merek AdBio. Nah, di sini ada satu pilihan. Ada kemungkinan pilihan ini ada dua untuk barang yang sama. Itu artinya Rumah Sakit Sarjito pernah menerima RNA ekstrak kit AdBio 2 kali dengan 2 tanggal berbeda. Kita sebut 2 batch. Sehingga Bapak Ibu di sini bisa memilih barang mana yang duluan dikeluarkan. Prinsipnya first in, first out. Diharapkan itu dipakai barang yang lebih tua dulu. Tapi kalaupun Bapak Ibu misalnya mau pakai barang yang lebih baru ya tidak, itu bisa dilakukan pilihan. Cuma ini membantu Bapak Ibu untuk bisa mengeluarkan stok yang lebih dulu ada di laboratorium. Ini silakan dipilih AdBio dari sumber yang mana dan misalnya dipakai 100 reaksi, walaupun misalnya memeriksa hanya 75 sampel, tentunya memang sering terjadi ada pengulangan, atau ada juga yang memang meriksanya 50 sampel, tapi sekali jalan dia harus pakai 100 reaksi, itu bisa saja. Nah ini silakan dimasukkan keterangan boleh satuan RX, walaupun itu sudah pasti RX, atau silakan keterangan lain, misalnya ini untuk pengulangan gitu, ada pengulangan 20, itu juga bisa 20 sampel misalnya, itu silakan. Kemudian setelah ekstraksi tentunya menggunakan PCR juga, sama diambil misalnya 1000 dari stok yang 1000, Bapak Ibu pakai misalnya 100 juga. Nah ini untuk pengulangan juga misalnya. Nah untuk hari berikutnya nanti ini akan terupdate sendiri. Dia 1000 ini akan berkurang, misalnya Bapak Ibu besok mau menginput lagi untuk pengeluaran penggunaan, itu nanti dia akan otomatis menjadi 900, sehingga Bapak Ibu tahu, oh barang ini sudah mau habis atau sudah habis. Mohon izin saya tidak klik simpan, karena ini nanti mengganggu proses-proses berikutnya, karena ini kita sudah pakai secara terus-menerus. Kemudian keterangan pengeluaran lainnya bagaimana? Ada pilihan simpan tidak digunakan. Misalnya, ada barang, dia tidak rusak barangnya, tetapi tidak cocok dengan mesin PCR yang ada, sehingga tidak bisa digunakan. Atau memang sekali coba, ini hasilnya nih nggak baik lah, atau apapun. Tapi artinya ini adalah barang atau bahan yang dalam kondisi baik, tetapi tidak digunakan dan masih di lokasi, masih di lab, masih disimpan. Ini silakan dipakai, ini tidak cocok dengan mesin misalnya. Itu ada terjadi. Juga dikeluarkan dari sini. Yang tercantum adalah stok yang memang untuk dipakai. Pilihan lain adalah rusak. Rusak tapi tidak dibuang gitu ya. Rusak dan lokasi posisinya barangnya masih ada di lab gitu, tapi dia tidak menjadi stok yang bisa dipakai. Kemudian pilihan lainnya distribusi daerah, misalnya sudah terima, ada tadi sudah terima 800 atau 1000. Kemudian ada, kita kan situasi begini kadang suka saling sharing ya, misalnya dengan lab lain yang ada di Jogja misalnya, aduh saya kurang nih, kemudian kebijakan dari Dinkesnya, tolong dong itu dari Sarjito kirim ke sana gitu. Kalau artinya itu sudah tidak bisa dihindari, ya inilah contoh pengeluaran stok dalam rangka untuk distribusi ke daerah.
Nah, ini keterangannya silakan di-input distribusi atau sharing gitu ya, sharing ke lab BTKL misalnya, BTKL Jogja, misalnya seperti itu. Itu juga bisa. Itu terkait pengeluaran. Kemudian pengeluaran lainnya adalah retur stok, tapi ini memang fiturnya kami belum selesaikan. Untuk retur stok ini sama dia pengeluaran, tapi retur stok yang dimaksud di sini adalah barangnya itu berpindah dari lab Bapak Ibu, misalnya dalam hal ini dalam Sarjito, Bapak Ibu kembalikan ke Badan Litbang. Jadi secara barang dia fisik gitu ya, dia barangnya sudah tidak ada di lab Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan retur. Retur ini bisa nanti dari Bapak Ibu dari Jogja kirim ke kami, ataupun misalnya sudah ada koordinasi, oh ya banyak nih barang yang harus retur atau kembali. Misalnya sudah ditugaskan dari BNPB mengambil atau dari Badan Pokja yang belum. Intinya retur ini adalah secara fisik dia kembali ke Badan Litbang. Seperti itu. Masih pada menaki itu urutan. Tadi saya sudah kemudian itu untuk pengeluaran. Kemudian permintaan stok. Mau nambahin sedikit Untuk permintaan stok, kami di sini akan men-setting dari kapasitas harian yang tadi Bapak Ibu masukkan. Kami nanti akan memprediksi 10 hari ke depan, disandingkan dengan stok yang ada. Kalau itu menipis sampai di bawah 30%, kami akan otomatis kirim. Tapi boleh juga Bapak Ibu kalau mau meminta, mengajukan permohonan stok langsung. Di sini bisa memang Bapak Ibu masukkan catatan request-nya, misalnya minta lah pipet tip yang cocok, atau misalnya yang cocok dengan mesin merek apa, atau bisa juga pengalaman sebelumnya, misalnya kogen tuh nggak cocok dipakai permintaan stok, jangan yang merek kogen misalnya, atau apapun catatan-catatan permintaan dari Bapak Ibu. Kemudian tanggal ekspektasinya kapan barang itu tiba. Misalnya kita mengharapkan minggu depan tiba. Catatan request misalnya jangan merek kogen. Nah, untuk di sini silakan dipilih. Bapak Ibu mengajukan PCR, PCR kit, ekstraksi, atau VTM. Atau ketiga-tiganya juga bisa. Misalnya untuk minggu depan saya butuh 5.000 gitu, 5.000 reaksi. Nah, ini dalam bentuk RX atau apapun yang Bapak Ibu mau deskripsikan. Nanti bisa ditambah lagi, Seperti itu. Deskripsinya itu ya. Nanti apa yang sudah Bapak Ibu request nanti akan muncul di sini. Kemudian hal yang satu lagi, ini sebenarnya bukanlah menjadi fitur utama, karena memang aplikasi ini tadinya memang dirancang hanya untuk bahan atau reagen yang berasal dari Badan Litbangkes dan BNPB, bersama dengan BNPB. Tetapi memang banyak juga terjadi di laboratorium pemeriksa itu punya barang-barang yang mungkin dari belanja sendiri, atau donasi-donasi dari dinas, dari instansi setempat atau swasta atau apapun. Nah, itu bisa dimasukkan, tetapi memang tidak sedetil yang tadi kita sampaikan. Nanti bisa misalnya pembelanjaan dari DIPA misalnya, atau sumbangan gitu, donasi dari wali kota misalnya, seperti itu. Nah, itu kapan diterima, silakan diinput tanggalnya, kemudian catatan penerimaan, ini bisa juga langsung diterima atau diterima atas nama siapa misalnya gitu. Kemudian, nah ini silakan dimasukkan dalam satuan reaksi untuk PCR dan RNA, sedangkan untuk VTM dalam satuan unit. Silakan dimasukkan deskripsi mereknya, misalnya PCR kit merek Kiagen,
yang spesifikasinya 25 Rx per kit misalnya. Dan selanjutnya silakan diberikan keterangan dari masing-masing barang yang diterima. Kemudian nanti boleh disimpan, klik simpan. Nanti dia akan muncul di waktu pengeluaran, itu nanti menjadi pilihan, bagian dari pilihan ini. Sehingga, oh saya hari ini lagi pakai RNA kit yang berasal dari Litbang yang @bio, yang batch tanggal segini, atau yang tadi sumbangan yang wali kota. Itu nanti ada batch-nya, batch tanggal yang terima kapan. Begitu Bapak Ibu secara keseluruhan aplikasi ini. Silakan jika ada yang ingin kita diskusikan.